Bapak Ibu, mari kita buka Matius 14 ayat 22 sampai 32. Slide boleh ditampilkan. Matius 14 ayat 22 sampai 32. Judul perikop kita adalah Yesus berjalan di atas air. Mari kita baca bersama-sama pergantian. Saya ayat 6, Bapak Ibu ayat yang ganti. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu untuk mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakar. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah dia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Sama-sama. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Berikan dulu buat Tuhan. Kejadian ini adalah sesudah Yesus memberi makan 5.000 orang dari 5 roti 2 ikan. Tuhan melakukan mujizatnya, memberkati semua orang yang ada di saat itu, dan mereka memakan sampai kenyang. Saya yakin roti itu rasanya pun mungkin lebih enak, sebagaimana pesta perkawinan di Kana. Kehabisan anggur, Yesus membuat air menjadi anggur, dan rasanya pun lebih enak. Tetapi karena orang banyak itu ingin mengambil Yesus dengan paksa untuk menjadikan dia raja, mereka tidak tahu bahwa Yesus itu adalah raja tidak segala raja. Tetapi orang banyak mungkin belum tahu, sehingga dia mau menjadikan Yesus jadi raja. Karena itulah Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menyeberang, mendahului dia. Kalau misalkan ada orang banyak, Yesus dengan murid-muridnya, murid-muridnya dulu yang memerintahkan Yesus. Sesudah itu orang sudah berkurang, maka orang banyak suruh dia pulang. Kemudian Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa. Kira-kira Bapak Ibu, pada saat Yesus menyuruh murid-muridnya mendahului dia untuk menyeberang, tahu kan Yesus bahkan apa yang akan terjadi di tengah danau? Pasti tahu, ya mungkin nggak tahu. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, murid-murid tahu nggak? Mereka taat kepada Yesus karena Yesus yang memerintahkan. Murid-murid itu taat. Pada saat dia taat untuk menyeberang, tahu nggak murid-murid itu bahkan di tengah danau ada angin, di tengah danau itu bahkan ada angin sakar. Seperti dia tidak tahu. Seringkali terjadi dalam hidup kita, kita mau taat, tapi kita tidak tahu apa yang bakal terjadi. Tapi Yesus tahu, dan Yesus pun tidak akan pernah membiarkan kita. Anak-anak yang dikasihinya tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Demikianlah kehidupan kita. Kita mau taat, tetapi seringkali di saat belum berakhir, masih dalam perjalanan,
rintangan itu juga adalah seizin Tuhan. Tuhan punya maksud yang baik bagi kita. Murid-murid mendapatkan perintah itu dan dia naik ke perahu. Apa yang diperbuat Yesus mereka tidak tahu. Tetapi pada intinya nanti barulah murid-murid itu akan tahu. Oh, sesungguhnya ini. Oh, ternyata ini. Tapi akhirnya pasti tidak tahu. Tapi di tengah perjalanan itu rahasia Tuhan. Oleh karena itu, pada saat mereka mulai menyeberang, mereka berhadapan dengan yang namanya angin sakar. Pernah dengar angin sakar? Angin sakar itu adalah angin yang berlawanan arah dengan arah kita maju. Jadi kalau murid-murid naik perahu kudanya, angin sakar itu adalah berlawanan arah. Artinya dia menghalangi arah yang kita maju. Dan angin itu menimbulkan goncangan dan gelombang sehingga perahu itu akan dihantam. Murid Tuhan Yesus itu ada yang punya pengalaman. Itu salah satunya Petrus menangkap ikan. Tentu dia bisa mengendalikan. Tapi yang ini dia nggak bisa mengendalikan. Nah yang ini Petrus tidak bisa mengandalkan kekuatannya. Begitu dia di tengah jalan, sudah berapa mil jauhnya, di tengah danau itu angin sakar datang. Mereka akan berusaha sekuat tenaga gimana supaya kapalnya itu tidak tenggelam. Itu dia dayung sekuat tenaga, tapi kelihatannya kok nggak maju-maju ya, karena anginnya berlawanan terus. Kalau dia berputar arah, mengikuti angin, dia bisa tenggelam. Karena itu dia berusaha sekuat tenaga untuk mendayung perahunya. Bayangin kalau kita di tengah danau seperti itu gelap, tidak kelihatan, udah malam. Mau berteriak kemana? Kalau dulu pernah murid-murid bersama dengan Yesus menghadapi badai. Tetapi Yesus pada saat itu tertidur. Mereka bisa berteriak, Yesus bangun. Kau tidak tahu kalau kita binasa? Bisa dibangunkan oleh Yesus. Tetapi yang ini Yesusnya tidak ada. Coba bayangin. Mungkin secara manusia, aduh, Yesus gimana ya? Kita disuruh seperti ini, tapi dia tidak ada. Untuk kalau dia ada tidur juga nggak apa-apa, kita bisa bangunin. Tetapi yang ini Yesusnya tidak ada. Barusan melakukan mujizat, 5 roti 2 ikan. Yang ini gimana nih? Apakah mujizat bisa terjadi Yesusnya nggak ada? Ini tantangannya luar biasa. Yesusnya nggak ada. Tetapi kita percaya bahwa mata Tuhan selalu tertuju kepada kita. Nah, karena itu tema yang saya bawakan adalah rintangan membuat kita mengalami Tuhan. Rintangan membuat kita mengalami Tuhan. Kalau tidak ada rintangan, mungkin kita kurang berdoa. Hidup ini aman-aman saja, nggak ada masalah. Kita kembali ke tahun-tahun berikutnya. Ada COVID, ada rintangan. Berapa kali kita berdoa tiap hari? Mungkin setiap keluar rumah kita kan berdoa. Kenapa? Ada rintangan. Kita takut, kita berusaha untuk mengharapkan Tuhan. Ketemu sama saudara, kita berdoa. Tuhan, bimbing saya. Ketakutan. Justru itu yang membuat kita semakin mengenal Tuhan. Demikian juga yang terjadi pada murid-murid. Pada saat tengah badai itu, dia ketakutan, tidak ada Yesus. Tetapi kita bersyukur, Yesus sedang melatih mereka. Yesus sedang melatih murid-muridnya agar mereka dipercaya bukan saja karena melihat, tetapi sekalipun tidak melihat, mereka harus belajar dan percaya. Pada saat yang sekarang ini, zaman anugerah ini, mungkin kita belum pernah melihat Yesus, tetapi kita harus percaya. Sekalipun kita tidak melihat bahwa Yesus itu ada bersama dengan kita. Nah, inilah latihan usia yang Yesus berikan kepada murid-muridnya. Karena murid-murid ini harus bertumbuh. Yesus
tidak enak, tidak gampang. Tetapi orang yang di luar Tuhan jauh merasa lebih sulit. Kelihatannya memang tidak, tetapi sukacitanya berbeda. Kita sebagai orang yang percaya, Tuhan ingin terus melatih kita. Begitu kita masuk rintangan, selesai, Tuhan berikan rintangan berikutnya. Begitu kita bicara selesai, Tuhan berikan rintangan berikutnya. Gak bakal ada aman, nyaman, gak ada rintangan, gak bakal ada. Tetapi kita tahu janji Tuhan, kita adalah lebih dari Tuhan. Kita akan mampu untuk melalui rintangan-rintangan. Sebagaimana murid-murid, dia berusaha. Rintangan ada di tengah-tengah, tetapi dia berusaha di tengah damai. Dia tidak menyerah. Mungkin Tuhan, udah capek ini, udah letih Tuhan. Kok Tuhan belum datang? Tapi Tuhan lihat, tenang, dalam hati ini, saya pasti datang. Belum waktunya. Sampai jam 3 malam baru Tuhan datang. Bayangin, dari sore hari murid sudah menyeberang berapa sampai danau itu. Hari datang, nggak segera. Jadi tujuannya adalah mengapa rintangan buat kita mengalami Tuhan? Supaya kita mengalami kehadiran Tuhan. Tuhan hadir pada saat diombang-ambingkan. Tuhan hadir. Bagaimana Tuhan hadir? Dengan caranya sendiri. Karena Tuhan adalah pencipta alam semesta. Dia berkuasa atas lautan, dia berkuasa atas daratan. Karena itu dia berjalan di atas air. Karena dia berjalan di atas air, sehingga murid-murid melihat, ini siapa ya? Mereka semakin takut. Udah malam, Yesus berjalan di atas air. Selama itu mereka belum pernah melihat Yesus berjalan di atas air. Lalu pada saat ini mereka bisa melihat, walaupun tidak jelas, sehingga mereka menyebut, apa ini hantu? Oh itu hantu. Mereka mengira Tuhan itu hantu. Tetapi Tuhan itu bersuara dan berkata, jangan takut. Pernah nggak kita mengalami ketakutan? Saya yakin pasti sering. Apalagi kalau ada masalah kita, mungkin ada sesuatu hal yang membuat kita jadi terlupa, kita merasa takut. Nah, karena kita takut, tiba-tiba mati lampu, takutnya nambah. Wah, ada lampu, jangan-jangan. Nah, jadi kita langsung pikiran yang negatif. Apalagi kita dengar cerita-cerita di luar sana bahwa hal-hal ketakutan itu biasanya ada kuasa gelap yang datang. Masuk ke inspirasi kita. Begitu mati lampu, jangan. Begitu goyang meja, ini apa nih? Jadi ketakutan. Padahal memang mejanya, pakunya tak kuat. Kita ketakutan. Jadi murid-murid itu mengalami seperti ini. Karena dia udah kelemahan, udah takut. Yesus berjalan di atas air, dia lihat, tapi tidak jelas. Kenapa? Karena malam. Pandangan itu akan terhalang karena malam. Sehingga mereka mengira itu adalah hantu. Tetapi Yesus semakin mendekati mereka dan berkata, aku ini, jangan takut. Yang lucunya Bapak Ibu ya, kalau Yesus datang, kita kan maunya persoalan kita selesai. Tetapi enggak, Yesus datang, yang dipulihkan dulu adalah murid-murid. Jangan takut. Gelombangnya masih gelombang. Kenapa enggak dipulihkan gelombangnya diam dan tenang? Tapi yang dipulihkan dulu jangan takut adalah murid. Imannya dulu ditentukan, bukan masalahnya dulu diselesaikan. Imannya dulu yang ditentukan. Kita pun sering mengalami. Begitu kita punya problem, kita berdoa, tetapi masalah belum selesai. Tapi harus percaya Tuhan hadir, hati kita sudah mendapatkan ketenangan, sudah merasakan damai sejahtera. Sehingga sekalipun masalahnya masih ada, tetapi kita tenang untuk menghadapinya. Jadi luar biasa ya. Bukan masalahnya dulu yang diselesaikan Tuhan, tapi hati kita dulu ditenangkan oleh Tuhan.
Sehingga di saat hatinya dipulihkan, ada yang mengaku. Nah, poin kedua, kita mengalami perjalanan di atas rintangan bersama dengan Tuhan. Kenapa? Saat Yesus datang, Yesus mengatakan jangan takut. Ada respon, yaitu Petrus. Aku ini jangan takut. Malah penglihatan nggak akan jelas. Yang kita dengar apa? Suara. Aku ini jangan takut. Kalau misalkan kita pulang ke rumah, kita lihatlah dari istri kita ataupun adik siapa anak, ya, Ma, buka pintu. Apa yang didengar? Dilihat apa yang didengar? Kita pasti dengar. Kita tahu suara itu. Tahu. Kalau pintu, suara pintu. Pasti dia tahu. Ayo masuk. Mungkin juga saya datang. Ma, tolong buka pintu. Ini beda nih suaranya. Pasti gitu. Gak mungkin nanti kalau anak saya, gak mungkin. Karena dia kenal suara. Kenapa dia bisa kenal suara? Karena dia setiap hari-harinya bersama dengan Tito. Kita begitu. Kenapa kita mendengar dan tahu itu adalah Tuhan? Murid-murid tahu itu adalah Tuhan. Karena dia bersama-sama, dia ada hubungan intim. Tetapi kita lihat bagaimana Saulus dulu waktu ingin membinasakan murid-murid Tuhan, orang percaya, di tengah jalan menuju ke Damsyik, Tuhan menampakkan diri kepadanya. Hai Saulus. Saulus bertanya, siapa engkau? Akulah Yesus yang kau tanyai. Di situ Yesus memperkenalkan, akulah Yesus. Kenapa? Karena Saulus ini yang sekarang jadi Paulus belum kenal Yesus. Akulah Yesus. Kalau misalkan pejabat negara datang, ini siapa ya? Saya bupati daerah ini. Oh. Tapi kalau kita sudah kenal, dia tidak akan menyebut dirinya saya bupati. Kita langsung tahu dari suara gongnya. Demikian juga yang terjadi pada saat Yesus mengatakan, tenang, aku ini jangan takut. Mereka dengar suara, mereka tidak lihat jelas, tapi mereka mengenal. Kita tahu bahwa domba-domba yang sering diperhatikan juga, domba-domba mengenal suara. Jadi kalau ada domba yang memanggil, domba itu tahu pemiliknya apa? Dari suara, karena sering hubungan intim dengannya. Nah, oleh karena itu, Petrus sudah punya respon. Jika engkau ini Tuhan, suruhlah kami datang kepadamu. Artinya Petrus mengenali, oh itu sudah Tuhan. Tuhan, jika engkau itu, perintahkanlah kepadaku, aku datang kepadamu. Jika engkau itu Tuhan, katakanlah sepatah kata saja, aku akan datang kepadamu. Petrus mengalami perjalanan di atas rintangan, di atas badai. Tuhan langsung respon. Datang. Jadi Petrus belum perintah. Kalau Tuhan bilang belum perintah, dia nggak bergerak. Dia datanglah. Maka Petrus datang. Sehingga pada saat Petrus keluar dari perahu dan dia datang menuju kepada Yesus, dia berjalan di atas air. Mungkin kita tidak tahu berapa langkah atau berapa meter perjalanan itu baru dia tenggelam. Tetapi yang jelas 1/2 langkah dia berjalan. Artinya bahwa dia mengalami perjalanan di atas persoalan. Luar biasa ya. Jadi Petrus mengalami perjalanan yang luar biasa di atas persoalan. Tuhan tidak ingin kita pergi meninggalkan persoalan kita. Tuhan itu selalu menyertai. Dia mengasihi kita. Di saat kita mengalami permasalahan percobaan, Tuhan hadir bagaikan
seorang ayah datang menghampiri anak. Dia datang, tidak akan pernah dibiarkan yang kita sendirian. Dia selalu ingat janji-janjinya kepada kita. Karena itu, sesudah Petrus berjalan di atas air, apa yang dirasakannya? Angin. Pada saat dia melangkah, fokusnya pada Tuhan. Karena dia hadirin. Begitu dia melangkah saat itu melangkah, matanya mulai, hatinya mulai merasakan bagai anginnya gelombang, sehingga membuat dia merasa ketakutan, merasa bimbang. Itu gambaran dalam kehidupan kita. Seringkali di tengah kita mau taat kepada Tuhan, baik itu dalam pelayanan atau kita mau taat untuk beribadah kepada Tuhan. Besok aku mau beribadah kepada Tuhan. Pas hari ini begitu kita melakukan, ada rintangan. Karena kita sering tidak jadi. Kalau begini dosa. Seharusnya kita maju terus. Seperti murid-murid dia tidak mundur, maju terus sementara. Tuhan pasti datang. Kita pun harus maju terus, jangan kita menyerah. Karena Tuhan izinkan itu proses bagi kita. Karena itu Petrus pun berjalan di atas air dan kemudian dia tenggelam. Kenapa dia tenggelam? Yesus katakan, "Hai kamu yang kurang percaya." Artinya imannya kurang. Sudah punya iman ya, tapi kurang. Tenggelam itu menggambarkan bahwa Tuhan memperlihatkan kepada Petrus apa itu kelemahan dia di dalam hidup Tuhan. Kita mungkin sering tenggelam, tapi itu bukan membuat kita menjadi meninggalkan Tuhan. Tenggelam itu membuat kita menyadari, oh ternyata ini kelemahan saya. Tuhan tunjukkan kepada kita ini kelemahan kita, dan kita harus bangkit, belajar lagi supaya kita bisa membuat kelemahan itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Mari beri kemuliaan kepada Tuhan. Yang ketiga, mengapa rintangan membuat kita mengalami Tuhan? Karena kita mengalami kuasa dan mujizat Tuhan dinyatakan. Pada saat Petrus tenggelam, dia berteriak, dia berdoa, Tuhan, tolong. Tuhan langsung tolong. Kenapa Tuhan? Tuhan kan tahu berapa langkah kemudian Petrus ini akan tenggelam. Ini Tuhan tahu, nggak mungkin lah. Kenapa Tuhan nggak langsung tangkap supaya nggak tenggelam? Supaya Petrus ini mengenal dirinya. Oh, dia Tuhan. Jadi ada penilaian. Begitu dia berdoa, langsung Tuhan tangkap. Lalu dia naik ke perahu. Sebelum dia naik ke perahu, anginnya masih ada kan? Masih. Artinya kehadiran Yesus tidak otomatis masalah itu jadi reda. Belum. Tetapi begitu Yesus membawa Petrus naik ke perahu, perahunya mau berjalan, angin dan gelombangnya reda. Luar biasa ya. Jadi seolah-olah angin ini tahu, masalah ini tahu. Seolah-olah Yesus mau jalan, udah. Jangan lagi bergerak, berhenti aja kita kata angin ya, seolah seperti itu. Udah langsung reda. Jadi kalau Yesus ada di dalam kehidupan kita, dalam setiap persoalan kita, Yesus pasti mengampuni kita. Dan masalah itu pun pasti reda. Tapi kan kadang sering kita mengeluh, Tuhan, udah 1 minggu masalah belum selesai. Capek Tuhan. Tuhan, pekerjaan saya udah sekian bulan belum selesai. Setiap hari sudah berdoa, tapi Tuhan belum juga selesai. Kenapa dia seperti itu? Apakah Tuhan tidak hadir? Hadir. Yang jelas belum menuju akhir. Kalau sudah akhirnya nggak selesai. Tapi karena masih di tengah, ya belum selesai.
mau mendengar, finish, masalah selesai. Begitu Yesus ada dan mulai bergerak, masalah selesai. Jadi masalah itu selesai karena bukan tergantung kemampuan kita. Memang ada beberapa yang Tuhan izinkan kita selesaikan, tetapi ada juga beberapa persoalan yang Tuhan belum izinkan selesai. Tujuannya adalah untuk mendidik kita. Bagaimana kesabaran kita, bagaimana iman kita percaya kepada sekalipun tidak menerima. Bagaimana kita bisa mengucap syukur dengan persoalan yang kita hadapi. Karena persoalan itu mendidik kita, Bapak Ibu. Persoalan itu tidak akan membawa kebinasaan buat kita. Dan Tuhan tahu pencobaan yang datang kepada kita tidak melampaui batas kekuatan kita. Tidak akan melampaui. Tetapi dalam sehari-harinya kita merasa berat. Itu manusiawi. Berat sampai itu manusiawi. Jadi sesudah Yesus naik ke dalam perahu, maka kuasa dan mujizat Tuhan dialami oleh murid-murid. Jadi rintangan membuat kita mengalami Tuhan dalam hal kuasa dan mujizatnya. Ada rintangan, ada kuasa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ada rintangan, ada mujizat yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita. Mungkin selama ini kita belum pernah melihat. Murid-murid selama ini belum pernah melihat Yesus berjalan di atas air. Tetapi pada saat rintangan yang kejadian ini, mereka melihat, nanti Yesus berjalan di atas air. Mereka hanya menyaksikan bagaimana mujizat yang dilakukan Tuhan bagi orang yang banyak, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Luar biasa banyak mujizat yang mereka lihat. Tetapi mereka belum mengalami secara pribadi. Hanya melihat bahwa Yesus mampu sanggup melakukannya. Tetapi begitu pelajaran berikutnya Tuhan berikan kepada murid-murid yang mereka sendiri alami, itu berbeda. Kalau perintangan kepada orang lain kita bisa lihat, kita bisa memberikan saran sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau hal itu kita alami, itu akan berbeda, Bapak Ibu. Akan berbeda. Tetapi tujuannya adalah supaya kita melihat dengan mata kita sendiri bahwa Tuhan itu melakukan mujizat dan kuasa. Dengan kejadian seperti itu, murid-murid semakin mengenal siapa sesungguhnya Yesus ini. Kita pun begitu. Di saat persoalan itu ada, kita mengalaminya, kita semakin mengenal. Oh iya ya, ternyata Yesus melakukan begini. Pasti kita tersenyum. Luar biasa. Luar biasa. Membuat iman kita semakin percaya. Iman kita semakin bertumbuh. Membuat kesabaran kita semakin luar biasa. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita orang yang percaya, bukan orang yang gampang menyerah. Tuhan mau mendidik kita, menjadikan kita serupa segambar dengannya. Oleh karena itu, rintangan ini kapanpun Tuhan izinkan, kita harus tahu bahwa Tuhan punya rencana yang tidak bagi kita. Karena itu Bapak Ibu, setiap kita menghadapi persoalan, jangan takut. Tuhan pasti datang. Sebagai seorang ayah yang sayang sama anaknya, pasti Dia datang, tidak akan meninggalkan kita. Sekalipun rintangan itu membuat kita kelelahan, membuat kita kehabisan tenaga, tetapi ingat, Tuhan tahu kekuatan kita sejauh mana, dan pada akhirnya Tuhan akan pasti tolong kita. Semua ini terjadi untuk mendidik kita agar kita semakin mengenal Tuhan, menjadi Tuhan yang luar biasa. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Mungkin ini khotbah yang singkat yang saya beritakan, karena saya juga mempersiapkannya
Tetapi saya punya kesaksian bahwa di dalam kehidupan saya seringkali kita mengalami rintangan. Kalau kita dalam keluarga, ada rintangan keluarga. Kalau orang tua dalam diri anaknya, ada rintangan. Kalau anak muda mungkin dalam bekerja, dalam bergaul, pasti semua ada rintangan. Saya pun mengalami rintangan-rintangan. Tetapi dalam rintangan ini saya selalu berdoa, Tuhan, ada kejadian seperti ini, tolong kuatkan saya. Tolong kuatkan saya Tuhan, apa yang harus saya lakukan. Tetapi kadang secara manusia pasti mengeluh kayak itu, kamu yang bilang, aduh capek sekali ya ini, pasti mengeluh, itu manusia. Tetapi pada saat kejadian itu saya berdoa, Tuhan, sepertinya udah capek. Kok kejadiannya begini terus ya? Tetapi tanpa disengaja seseorang datang membunuh saya. Saya tidak sadar itu siapa, tapi saya merasakan itu kan itu. Begini terus gitu kan. Gayanya kayak berkomunikasi seperti biasa. Begini terus Tuhan, capek juga. Tuhan bilang saya, karena saya yang akan menyelesaikan. Ya silakan Tuhan. Sok Tuhan selesaikan dengan gaya sendiri. Ya sok coba aja Tuhan. Saya udah capek. Sok silakan. Kalau Tuhan mau bisa, pasti saya lihat dia akan datang menghadiri saya. Coba aja Tuhan. Dengan gaya santai, tidak sadar bahwa Tuhan memang gak melihat secara mata, tetapi hati saya mengatakan Tuhan. Tuhan jalan menghampiri. Tidak lama kemudian keluar yang dihampiri. Dia menyapa saya. Benar ya Tuhan? Saya udah nggak melihat. Kok gitu ya? Itu saya alami Bapak. Pengalaman secara pribadi. Baru itu saya lakukan. Benar ya? Aduh, terima kasih Tuhan. Begitu sudah selesai, baru saya sadar. Kok Tuhan saya ngobrol gitu ya? Kayak sahabat gitu. Tetapi Tuhan bilang ke saya, tenanglah, di saat kau sudah tidak mampu, ya aku yang bekerja. Tetapi di saat aku merasa aku mampu, ya aku yang bekerja. Kok gitu Tuhan? Sampai juga ya. Jadi kalau ada persoalan, ada masalah, ada rintangan yang kita hadapi dalam hidup Tuhan, jangan takut Bapak Ibu. Kita jalan aja. Kalaupun misalkan belum selesai, berarti Tuhan masih melihat bahwa kita punya kemampuan untuk menyelesaikan. Pasti dengan pimpinan. Tapi pada saat kita sudah tidak sanggup lagi, Tuhan tahu, maka Tuhan yang akan bertindak. Jadi Tuhan itu selalu hadir seperti seorang ayah terhadap anak-anaknya. Mari kita mulai berdoa.